Kita ini bukan negara hukum, bukan Rechtsstaat, tapi negara kekuasaan. Karena kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia telah rusak. Saya mencintai Polri, tapi saya tidak suka dengan Kapolri. Mari kita selamatkan, menyelamatkan. Selamatkan apa? Selamatkan ekonomi. Tadi sudah disinggung bahwa kita ini krisis ekonomi menuju resesi ekonomi dan kehancuran ekonomi. Bagaimana tidak? Pertumbuhan minus 5,32. Apa yang bisa diperbuat dengan pertumbuhan minus? Hutang luar negeri kita 6.300 triliun. Tenggelam kita dengan hutang luar negeri 6.300 triliun. Apa yang bisa kita kerjakan? Keuntungan apa dengan hutang sebesar itu? Investasi besar, tapi yang terbesar mana? Yang kejar-kejaran itu Singapura dan Cina. Investasi asing yang berkejar-kejaran Singapura, Cina juga. Dan itu yang terbesar investasi di negeri ini. Maka kondisi ekonomi kita krisis, resesi, menuju ke kehancuran. Kudu diselamatkan ini. Apalagi yang akan kita selamatkan? Hukum. Kita negara hukum, betul? Betul, menurut konstitusi. Tapi praktek betul tidak? Oh, bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih tahu. Tidak. Kita ini bukan negara hukum, bukan Rechtsstaat, tapi negara kekuasaan. Mahstat, di mana hukum tidak jadi panglima. Yang jadi panglima politik, kekuasaan, kepentingan. Hukum di mana tempatnya? Alat kepentingan politik. Maka produk-produk hukum adalah penguatan status quo, pemegang kekuasaan politik. Tingkatkan keimanan, ya, kunci sukses untuk kami ini sukses. Tingkatkan keimanan. Dengan keimanan kita akan tenang tentram. Dengan tenang tentram aliran darah akan mengalir ke otak. Otak akan cerdas menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, hijrah. Apa yang harus hijrah? Hijrah karakter. Karakter harus hijrah. Jujur, adil, bertanggung jawab, semangat, ikhlas, sabar. Yang ketiga, berani berjihad, berani berkorban, harta, tahta, dan lain sebagainya. Kafir. Kami adalah gerakan moral dari berbagai elemen dan komponen rakyat Indonesia untuk berjuang bersama-sama melakukan perbaikan dan perubahan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Mengapa perlu menyelamatkan? Pertama, karena kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia telah rusak dan dirusakkan oleh sekelompok orang yang berkuasa dan menggunakan kekuasaan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan segelintir pengusaha. Terjadilah persekongkolan jahat untuk menguasai aset nasional, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi untuk sebanyak-banyak kekayaan pribadi dan kelompok. Dalam hal ini, korupsi merajalela bahkan di lingkaran dekat kekuasaan. BPIP arahnya ke sana, karena mereka tidak mampu membuat partai tunggal seperti yang diharapkan dulu, pengennya seperti itu, seperti di Partai Komunis Cina, maka dia menyusup kekuasaan ke dalam kekuasaan, membuat agenda seperti partai tunggal, yaitu yang bisa menafsirkan kebenaran terhadap Pancasila, dan yang berbeda dengan penafsiran mereka buat adalah sesat dan harus dibinasakan. Ini berbahaya. Karena itu saya sangat mendukung teman-teman purnawirawan dan para tokoh agama yang ingin menggagalkan, kita semua wajib menggagalkan Undang-Undang HIP dan RUU BPIP, karena itu akan menjadi payung bagi berjalannya penderitaan kita di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim, kita semua sepakat, kita semangat, dan Priangan Timur akan menjadi inti dari Jawa Barat. Jawa Barat menjadi inti dari Indonesia, maka Priangan Timur adalah inti daripada kami di Indonesia. Keren, telah keren, merdeka!
apa enggak? Yang pertama, tadi sudah disinggung HIP, RUU atau BPIP jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar. Pada waktu kita di Jakarta deklarasi, ada kemudian yang ditangkap. Satu. Yang kedua, ada kejadian-kejadian di mana banyak menunjukkan polisi tidak bisa membuat lega untuk menegakkan hukum, terutama kepada koruptor. Catat ini adik-adikku, anak-anakku itu brimob itu rata-rata belum nikah. Dia anak yang bagus, jiwanya jiwa bagus, tapi sayangnya dibawa oleh pemimpin yang busuk. Saya tidak menyalahkan anak-anakku, yang saya salahkan pemimpinnya. Saya mencintai Polri, tapi saya tidak suka dengan Kapolri. Penjahat, sadap. Ada temanku Rosan Buton, dia itu memperingatkan kepada Presiden Jokowi yang memang salah. Sampai sekarang ditahan. Saya mencoba mengikuti sampai peradilan sidang. Di atas kertas kita itu menang, tim hukum kita menang, tim hukum dari kepolisian nungsep. Tapi faktanya begitu diumumkan, kita kalah. Gila. Saya katakan, Kapolri jahat. Kamu yang merusak negara. Suka balas sampai jalan. Kamu tandai mau ketangkap ini orangnya. Rumah di Bandung jelas. Tidak ada kelakuan dari saya. Di belakang saya Allah, di belakangmu hanya Jokowi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang kuat dan mampu mengatur negeri ini dengan agama serta keberanian guna menjaga keamanan dan kedaulatan negeri ini. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami pemimpin yang amanah, yang menegakkan keadilan tanpa pilih kasih dan tulus mencintai rakyatnya serta berusaha untuk memakmurkan dan mensejahterakan.